adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizka Yuniar. Nah, kalau ketemu dengan saya di channel ini, tentu nih, tidak lain dan tidak bukan, kita akan membahas seputar biologi. Iya, kita akan membahas tentang biologi lagi. Seperti di video terakhir, kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, di sini saya ingin mengapresiasi kepada adik-adik yang sudah menonton dan berkomentar positif di video saya. Terima kasih. Nah, tapi selain komentar-komentar positif dari adik-adik, ada juga nih yang komentar kayak gini. Iya. Jadi banyak juga nih yang request tentang apa sih perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, jadi ada beberapa adik-adik yang masih belum paham nih tentang perbedaan dari mitosis dan meiosis itu. Nah, karena berbagi ilmu itu baik, jadi pada video kali ini saya ingin mengabulkan request dari adik-adik ini tentang apa sih perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, tapi kalau saya ngasih penjelasan kayak gini aja, tentu adik-adik masih tetap agak kesusahan ya untuk membedakan apa sih pembelahan mitosis dan meiosis itu. Nah, jadi di sini saya ingin meminta tolong kepada teman saya untuk membantu adik-adik dalam menjelaskan apa sih perbedaan dari mitosis dan meiosis itu. Bentar, saya panggilin dulu ya orangnya. Mbak Mei. Hey. Mbak Mei. Hey. Sini bentar, tolongin dong. Nah, itu dia udah kumpul. Hey, kalian kenalin diri dong ke teman-teman, ke adik-adik yang nonton nih. Hai, kenalin, aku Mbak Mit. Nah, kalau saya, kenalin, saya Mbak Mei. Nah, di sini aku Mbak Mit akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang meiosis. Gimana? Kalian mau kan bantuin saya jelasin ke adik-adik semua tentang perbedaan dari mitosis dan meiosis? Terima kasih. Nah, karena Mbak Mit dan Mbak Mei mau membantu saya, kita mulai saja yuk penjelasannya. Kita mulai dari persamaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi, pembelahan mitosis dan meiosis sama-sama akan menghasilkan sel yang baru. Bener gitu nggak, Mbak? Yap, bener banget Mbak Rizka. Kalau di pembelahan mitosis akan menghasilkan sel soma atau sel tubuh. Misalnya nih pada kulit atau di organ pencernaan seperti lambung, usus, hati, dan sebagainya. Nah, kalau pada pembelahan meiosis akan menghasilkan sel gamet berupa sel ovum atau sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Nah, sip kalau gitu. Terus ada lagi nih, dari pembelahan mitosis dan meiosis sama-sama memiliki sel induk dengan 46 kromosom atau 2N, yang mana 23 kromosom berasal dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, sehingga akan menghasilkan 46 kromosom yang kemudian akan melakukan pembelahan sel dan menghasilkan sel yang baru. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sel anakan yang dihasilkan kan sel soma. Tentu induknya juga sel soma atau sel tubuh. Nah, kalau di pembelahan meiosis, sel induknya itu berbeda. Kalau tadi sel anakannya berupa sel telur atau ovum, maka induknya adalah oosit primer. Sedangkan kalau sel anakan yang dihasilkan adalah sel sperma, maka induknya adalah spermatosit primer. Nah, sip. Nah, kita mulai aja ke fase pertama dari fase mitosis dan meiosis yang sama-sama mereka lalui, yaitu fase interfase. Ya, di kedua proses pembelahan ini, fase interfase merupakan fase yang paling lama karena di fase ini terjadi pertumbuhan dari sel, lalu ada replikasi DNA, dan kemudian ada persiapan untuk pembelahan. Nah, pada video sebelumnya kita menggunakan jembatan keledai berupa PMATS atau PMATS. Nah, pada video kali ini kita juga bisa loh menggunakannya lagi, ya nggak Mbak? Nah, betul banget yang dikatakan oleh Kak Rizka. Jadi, pada pembelahan mitosis ini juga mengalami fase PMATS atau PMATS, tapi hanya satu kali saja. Nah, kalau di pembelahan meiosis itu lebih panjang. Jadi, kalau di mitosis tadi hanya satu kali mengalami siklus, kalau di meiosis ini 2 kali. Jadi, siklusnya itu yang pertama ada profase 1, metafase 1, anafase 1,
telofase 1. Kemudian diulangi lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan terakhir telofase 2. Nah, sip. Yuk kita lihat perbedaan dari fase yang pertama, yaitu fase profase, baik di pembelahan mitosis maupun di pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis, pada fase profase ini, membran nukleusnya sudah mulai menghilang. Kemudian, kromosomnya akan mengalami kondensasi, sehingga kromosomnya akan menebal dan mudah terlihat. Kalau meiosis, nah, pada fase profase 1 di pembelahan meiosis ini sebenarnya sama seperti yang terjadi di profase di pembelahan mitosis. Yang membedakan adalah kromosom yang ada di profase 1 ini saling berhubungan dengan kromosom homolognya. Homolog yang dimaksud di sini yaitu memiliki ukuran yang sama kromosomnya, serta kromosomnya ini membawa gen yang sama di tempat yang sama pula. Nah, hal lain yang membedakan di profase 1 ini, kromosomnya itu saling bisa bertukar informasi genetik antar kromosomnya, atau biasa disebut sebagai crossing over, yang akan menghasilkan kromosom rekombinan. Nah, sip. Nah, sekarang kita bedakan nih di fase kedua, yaitu fase metafase, baik di pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada pembelahan mitosis, pada fase metafase, kromosomnya akan berjejer di garis ekuator dan membentuk satu garis lurus. Gitu kalau di mitosis. Kalau meiosis, nah kalau pada pembelahan meiosis, kromosomnya juga berjajar di garis ekuator yang ada di tengah. Namun, karena kromosomnya itu berupa kromosom homolog, jadi tidak menghasilkan satu garis lurus, tetapi dua garis lurus di tengah sel. Nah, selanjutnya kita bisa melihat perbedaan ketiga, yaitu pada fase anafase. Pada fase anafase, kalau di pembelahan mitosis, kromosomnya akan menuju ke kutub yang berlawanan yang diakibatkan oleh benang-benang spindle yang memendek. Nah, kalau pada fase anafase di pembelahan meiosis ini, yang tertarik ke kutub yang berlawanan adalah kromosomnya, bukan kromatidnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan pada fase telofase baik di pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, pada fase ini baik di pembelahan mitosis maupun meiosis, kromosomnya sudah di kutub yang berlawanan. Lama-lama membran nukleusnya terbentuk dan menghasilkan dua nukleus. Nah, pada fase telofase ini kemudian akan dilanjutkan dengan fase sitokinesis, di mana akan terjadi pemisahan dari sitoplasma dan juga membran sel yang akan menghasilkan dua sel. Kalau pada pembelahan mitosis, fase ini merupakan fase yang terakhir, sehingga sel yang dihasilkan berupa dua sel anakan yang bersifat diploid seperti induknya atau identik. Nah, kalau Mbak Mit itu sudah menyelesaikannya, tapi kalau pada pembelahan meiosis, pada fase telofase 1 bukan merupakan tahap terakhir, atau yang berarti sel ini harus mengalami satu kali siklus pembelahan lagi untuk bisa dikatakan selesai mengalami satu kali siklus pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis yang kedua tidak dimulai dengan interfase lagi, tapi langsung masuk ke profase kedua. Di profase kedua ini, kromosomnya akan mengalami kondensasi lagi, sehingga akan menebal lagi dan mudah terlihat lagi. Nah, bedanya dengan profase yang pertama tadi kan menggunakan kromosom homolog, sedangkan pada profase kedua hanya terdapat kromosom. Oh ya, membran nukleusnya juga sudah mulai menghilang. Nah, kalau di metafase kedua ini sebenarnya sama seperti metafase 1, yaitu kromosomnya akan berjejer di garis ekuator di tengah sel. Yang membedakan adalah di metafase 2 ini hanya terdiri satu garis lurus. Tidak seperti di metafase 1 yang menghasilkan dua garis lurus karena kromosom homolog. Kalau metafase 2 hanya satu garis lurus. Selanjutnya fase anafase kedua. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perbedaan-perbedaannya, di anafase pertama kan kromosom homolog ya. Jadi yang ditarik ke samping adalah kromosomnya. Sedangkan di anafase kedua, yang tertarik ke kutub yang berlawanan adalah kromatid. Nah, selanjutnya telofase kedua ini merupakan fase-fase terakhir nih. Kromosom-kromosomnya sudah berada di kutub yang berlawanan masing-masing. Kemudian sudah mulai muncul kembali membran nukleusnya. Juga kromosomnya sudah mulai tidak terkondensasi lagi. Kemudian dari tahap telofase 2 ini akan dilanjutkan dengan sitokinesis kembali, di mana
selnya itu akan berpisah dan menghasilkan masing-masing 2 sel anakan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan tahap terakhir dari fase pembelahan meiosis yang akan menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda dari induknya, berupa sel gamet. Kalau pada laki-laki, sperma, dan pada perempuan, sel ovum. Nah, sel gamet yang dihasilkan ini memiliki sifat haploid atau N, yang berarti masing-masing sel hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki induknya. Nah, kalau pada manusia berarti hanya memiliki 23 kromosom ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Udah dibantu oleh Mbak Mit dan Mbak Mei. Sudah jelas belum videonya? Tunggu dulu. Saya ingin adik-adik menuliskan di kolom komentar tentang perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis berdasarkan video yang sudah tadi adik-adik tonton. Adik-adik juga bisa kok kalau mau mencari referensi di sumber-sumber terpercaya. Kalian bisa pause dulu dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, gimana? Udah pada nulis jawabannya belum di kolom komentar? Kalau belum, saya tungguin. Habis ini saya kasih kunci jawabannya dan kita bisa cocokkan loh. Nah, kalau udah, yuk Mbak Mit, Mbak Mei, kita bantu adik-adik simpulkan tentang video kali ini. Oke Kak Ries, kita akan simpulkan perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Mbak Mei, kamu udah siap kan? Oke, siap. Pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh atau sel soma yang sedang memperbanyak diri. Pembelahan meiosis akan terjadi pada semua sel gonad pada saat pembentukan gamet. Hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Pada pembelahan meiosis terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tidak terjadi pertukaran segmen kromosom atau crossing over. Terjadi pertukaran segmen kromosom atau pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan atau biasa disebut crossing over. Tidak terdapat pasangan kromosom homolog, sehingga pada fase anafase yang ditarik ke kutub yang berlawanan adalah kromatid-kromatidnya. Pada pembelahan meiosis terdapat kromosom homolog pada meiosis 1. Pada anafase 1 yang tertarik ke kutub yang berlawanan adalah kromosomnya, sedangkan pada meiosis 2 yang tertarik ke kutub yang berlawanan adalah kromatidnya. Sel baru yang dihasilkan dari pembelahan mitosis akan menghasilkan struktur genetik yang sama persis dengan induknya. Sel baru yang dihasilkan dari pembelahan meiosis akan memiliki jumlah kromosom hanya setengah dari kromosom induknya. Hasil akhir dari pembelahan mitosis dari satu induk sel akan menghasilkan 2 sel baru yang identik. Hasil akhir dari pembelahan satu sel induk pada pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang tidak identik dengan sel induknya. Nah, itu dia penjelasan tentang perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Sebenarnya ternyata mudah ya membedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis, asalkan adik-adik sudah paham betul bagaimana fase-fasenya. Tapi nggak apa-apa, adik-adik bisa request lagi loh. Kalau adik-adik pengen tahu banyak hal lain tentang biologi, bisa adik-adik request dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya tunggu ya. Nah, ya udah deh, kita cukupkan dulu nih pertemuan kita kali ini. Saya tunggu loh request dari adik-adik biar kita semakin sering ketemu membahas tentang biologi. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!